Selamat pagi Pak Uha dan teman-teman. Pada kali ini saya akan membahas 6 soal terkait materi turunan. Yang pertama, limit X mendekati 1 dari mutlak X kuadrat min X ditambah mutlak 1 min X per X akar X min 1. Pertama-tama kita definisikan dulu untuk mutlak 1 min X. Ketika X kurang dari 1, maka 1 dikurang X. Ketika X melebihi 1, maka X min 1. Lalu kita masukkan nilai ketika X mendekati 1 dari kiri, yaitu mutlak X kuadrat min X ditambah mutlak 1 min X per X kali akar X min 1. Kita dapat menjadi X kuadrat min 2X per 1 per akar X dikali X min 1. Lalu kita lopitalkan saja dengan menggunakan turunan, yaitu menjadi 2X min 2 per 3/2 dikali X pangkat setengah. Hasilnya 0 per 1. Kita akan mencari limit X mendekati 1 dari sisi kanan, yaitu fungsinya berubah menjadi X kuadrat min X plus X min 1 dibagi X akar X min 1. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan L'Hopital turunan menjadi 2X dibagi 3/2 X pangkat setengah. Lalu kita masukkan saja nilainya. Nilai X sama dengan 1 menjadi 2 dibagi 3/2. Hasilnya sama dengan 4/3. Kita tadi sebelumnya mengetahui bahwa limit dari X mendekati 1 dari sisi kiri itu bernilai 0. Sedangkan limit X mendekati 1 dari sisi kanan itu hasilnya 4/3. Karena limit kiri dan limit kanan tidak sama, maka dapat disimpulkan bahwa limit tidak ada. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang soal nomor 1B, yaitu limit X mendekati 0 dari fungsi E pangkat X dikurang E pangkat 2X ditambah E pangkat 3X dipangkatkan setengah. Kita substitusikan dulu. Apabila hasilnya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka kita harus sederhanakan. Kita substitusikan dulu X sama dengan 0. Didapat E pangkat 0 dikurang E pangkat 0 ditambah E pangkat 0 dipangkat setengah. Hasilnya adalah 1 min 1 ditambah 1 dipangkat setengah sama dengan 1 dipangkat setengah, hasilnya 1. Oleh karena itu kita tidak perlu menyederhanakannya. Yang kedua, kita diminta mencari turunan kedua jika X sama dengan arcus cos dan E pangkat T dan dia sama dengan arcus sin E pangkat 2T. Pertama-tama kita cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya yaitu 1 per akar 1 min E pangkat 2T dikuadratkan dikali E pangkat 2T diturunkan. E pangkat 2T ini kita bisa turunkan menjadi 2E pangkat 2T. Maka hasil akhirnya jadi 2E pangkat 2T per akar 1 min E pangkat 4T. Untuk dx nya kita cari turunannya dari arcus cos E pangkat T menjadi min sin akar 1 min E pangkat T dikuadratkan. Kita turunkan juga E pangkat T nya menjadi tetap E pangkat T. Jadi hasil akhirnya min E pangkat T dibagi akar 1 dikurang
E pangkat 2T. Lalu kita akan mencari turunan yang keduanya. Turunan keduanya dari 2E pangkat 2T dibagi akar 1 min E pangkat 4T. Kita peroleh hasilnya adalah 4E pangkat 2T dikali pembilangnya itu yaitu akar 1 dikurang E pangkat 4T dikurang U-nya itu yaitu 2E pangkat 2T kita kalikan dengan turunan bawahnya penyebutnya yaitu setengah dikali 1 min 4T pangkat min setengah dikali min 4E pangkat 4T per 1 min E pangkat 4T diakarkan 4 akar 4. Untuk dx nya kita turunkan lagi dari turunan pertama yaitu min E pangkat T dibagi akar 1 min E pangkat 2T. Kita turunkan saja yaitu menjadi min E pangkat T dikali penyebutnya akar 1 dikurang E pangkat 2T dikurangi U-nya yaitu kita dapat min E pangkat T dikali turunan bawahnya yaitu turunan dari penyebutnya yaitu setengah dikali 1 min E pangkat 2T dipangkatkan min setengah atau 1 per M pangkat 2T akar 1 per akar 1 min E pangkat 2T kita kalikan dengan E pangkat 2E saya ulangi min 2 kali E pangkat 2T per 1 min E pangkat 2T diakarkan 4. Maka kita gabungkan yaitu DY-nya turunan keduanya yaitu 6E pangkat 4T dikali 1 plus E pangkat 4T dibagi akar 1 min E pangkat 4T dikali 1 min E pangkat 2T. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kita diberikan koordinat titik P pada garis G sama dengan 3x tambah 4x tambah 4y sama dengan 6. Kita menentukan jarak terdekat dari titik Q yang nilainya titiknya adalah 2,5. Kita disuruh menentukan jarak terdekatnya. Oke, pertama kita tentukan dulu fungsi jarak antara titik Q dan titik P. Jaraknya yaitu kita bisa definisikan sebagai D sama dengan akar dari 2 min X kuadrat ditambah 5 min Y pangkat 2. Kita kuadratkan agar akarnya hilang menjadi D kuadrat sama dengan 2 min X kuadrat ditambah 5 min Y kuadrat. Nah, sekarang kita upayakan Y itu kita ubah ke X supaya menjadi satu variabel. Menjadi 3X tambah 4Y sama dengan 6. 4Y sama dengan 6 min 3X. Y kita dapat dengan 6 min 3X kita bagi dengan 4. Nah, makanya pada fungsi jaraknya berubah juga menjadi X min 2 kuadrat ditambah 6 min 3X per 4 min 5 dipangkatkan 2. Kita akan cari pembuat 0 dari D-nya. Diperoleh bahwa nilai D adalah nilai turunannya adalah 2 dikali X min 2 ditambah 2 dikali 6 dikurang 3X per 4 dikali 5 dikali min 3 per 4. Kita cari pembuat 0-nya yaitu 0 sama dengan 2X min 4 ditambah min 6 per 4 dikali 6 min 3X per 4 dikurang 5.
maka persamaannya menjadi 0 sama dengan 32x min 64 ditambah 18 ditambah 18x ditambah 84. Maka kita temukan x-nya sama dengan min 2/5. Kita cari juga y-nya dari fungsi y sama dengan 6 min 3x per 4. Kita masukkan 6 dikurang 3 kali min 2/5 dibagi 4. Kita temukan hasilnya menjadi 9/5, min 9/5. Selanjutnya ketika kita sudah mencari x dan y-nya, titik terkecilnya yang membuat jarak terkecil, selanjutnya kita tentukan jarak terdekatnya menggunakan fungsi yang sudah kita tentukan di awal, yaitu sama dengan akar dari 2 min x kuadrat dikurang 5 min 9/5 kuadrat. Kita temukan hasilnya sama dengan akar dari 144/25 ditambah 156/25. Hasilnya adalah akar dari 16. Dan D-nya kita ketemukan sama dengan 4. Jadi jarak terdekatnya adalah 4. 4 satuan. Oke, yang nomor 4 soalnya adalah kita diberikan kawat yang dimana kawat itu akan dibagi 2, yang panjang awalnya itu 2 meter. Kita akan buat si kawat ini menjadi segitiga dan persegi. Tapi total luasnya itu harus maksimum. Nah, pertama-tama kita misalkan bahwa panjang segitiga itu x dan panjang persegi panjang itu y. Maka panjang untuk persegi itu x dan panjang kawat untuk segitiga itu y. Maka 2 meter itu sama dengan x ditambah y. Panjang keseluruhan persegi ditambah panjang keseluruhan segitiga untuk segitiga. Nah, kita ingin mencari sisi dari panjang persegi. Cara mencari sisinya itu yaitu panjang totalnya dibagi 4, yaitu x per 4. Yang kedua, panjang segitiganya, maka 2 meter yang tadi, jumlah total tadi, kita kurangkan dengan jumlah panjang persegi, kita bagikan dengan 3, karena jumlah sisinya segitiga ada 3. Yang selanjutnya kita tentukan luas persegi. Kita tahu bahwa luas persegi adalah sisi kuadrat. Oleh karena itu kita langsung substitusi aja sisinya, yaitu x per 4 kita kuadratkan sama dengan x kuadrat dibagi 16. Dan luas segitiganya adalah 2 min x per 3 kuadrat sin 60, karena 180 dibagi 3 sama dengan 60. Kita dapatkan fungsi total dari luas persegi dan luas segitiga, yaitu x kuadrat per 16 ditambah x kuadrat min 4x ditambah 4 per 4 akar 3. Kita ingin mencari luas total, maka kita turunkan fx ini, turunan pertama sama dengan 0. Didapatkan, kita cari dulu turunan pertamanya dari fx. X kuadrat per 16 ditambah x kuadrat min 4x tambah 4 per 4 dikali akar 3. 0 sama dengan x per 8 ditambah 2x min 4 per 4 akar 3 sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 2x ditambah 4x min 8 dikali akar 3 sama dengan 0. 2x tambah 4 akar 3x sama dengan 8 per 8 akar 3. Kita peroleh x-nya sama dengan 8 per akar 3 dibagi 2 tambah 4 akar 3. Oleh karena kita sudah mengetahui panjang x-nya,
Selanjutnya kita substitusi saja kepada yang awal tadi. Untuk panjang perseginya yaitu untuk panjang perseginya (8 per akar 3 dibagi 8 tambah 16 akar 3 dibagi 4. Harusnya itu dibagi 4. Karena segitiga mempunyai 4 sisi. Yang kedua adalah panjang segitiga. Panjang segitiganya kita peroleh dari 2 min 8 per akar 3 dibagi 2 tambah 4 akar 3 per 3 dari fungsi yang sudah ditentukan di awal. Selanjutnya nomor 5, saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu fx sama dengan 2x plus ln x kuadrat min 3. Yang pertama kita disuruh menentukan domainnya. Domain adalah nilai x yang membuat fx itu terdefinisi. Maka agar terdefinisi, nilai ln x kuadrat min 3, nilai x kuadrat min 3 harusnya lebih dari 0 agar terdefinisi. Maka x kuadrat min 3 lebih besar daripada 0 atau x kuadrat lebih besar daripada 3. Kita bisa jabarkan menjadi x lebih besar daripada akar 3 dan x lebih kecil daripada min akar 3. Maka domainnya yaitu x lebih kecil daripada min akar 3 dan x lebih besar daripada akar 3. Daerah naik atau turun yaitu ketika kita turunkan pertama-tama fx-nya ini. Turunan pertama dari fx yaitu kita temukan 2 ditambah 2x per x kuadrat min 3, atau kita bisa ubah menjadi 2x kuadrat min plus 2x min 6 dibagi x kuadrat min 3 sama dengan 0. Kita mencari titik 0-nya yang membuat 0-nya, x yang membuat 0-nya. Kita dapatkan bahwa x yang membuat 0-nya itu min akar 3 dan plus akar 3. Tetapi pada saat perhitungan semua daerah akan selalu naik karena akan selalu positif atau lebih dari 0. Untuk nilai maksimumnya tidak ada, untuk nilai minimumnya juga tidak ada, menurut perhitungan saya telah lakukan. Yang D, kita disuruh mencari nilai cekung ke atas dan ke bawah dan titik beloknya. Untuk mencari cekung ke atas dan cekung ke bawah, kita perlu turunkan fx sebanyak 2 kali. Turunan kedua dari fx. Turunan keduanya yaitu kita dapatkan yaitu 2x kuadrat min 12x dibagi x min 3 kuadrat. Lalu kita tentukan pembuat 0-nya dari turunan keduanya. Pembuat 0-nya adalah 6, 0 dan 3. Setelah itu kita masukkan kepada fungsi fx. Untuk 3 y-nya menjadi 2x plus ln 6. Untuk x-nya 6, y-nya berubah menjadi 12 plus ln 33. Asimptot vertikalnya ketika x kuadrat min 3-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan plus minus akar 3 dan asimptot horizontal dari fungsi tersebut tidak ada. Yang soal terakhir saya akan
menjelaskan caranya untuk mencari suku banyak Taylor yang berderajat 3 di sekitar X sama dengan 0. Fx-nya sama dengan X plus 2 dibagi X plus 1 kali X kuadrat plus 1. Pertama-tama kita cari dulu Fx-nya. Fx-nya sudah ada, yaitu X plus 2 dibagi X plus 1 dikali X kuadrat plus 1. Kita cari turunan ke satunya, yaitu kita turunkan atasnya X plus 2 menjadi 1 dibagi F-nya, yaitu X kuadrat X plus 1 dikali X kuadrat plus 1 dikurangi U-nya, yaitu X plus 2 dikali turunan bawahnya, yaitu 3X kuadrat plus 2X plus 1 dibagi X plus 1 dikali X plus 2 ditambah 1, lalu kita kuadratkan. Selanjutnya kita cari juga turunan yang, karena ini berderajat 3, sampai kita cari turunannya sampai turunan ketiga. Yang keturunan kedua kita hitung lagi menjadi min 2x pangkat 3 min 7x pangkat 2 min 4x min 1 dibagi 3x kuadrat ditambah 2x plus 1 di pangkat 2. Maka hasil akarnya sama dengan min 6x kuadrat min 14x min 4 dikali 3x kuadrat plus 2x plus 1 kuadrat min dalam kurung min 2x pangkat 3 min 7x pangkat 2 min 4x min 1 dikali 2 dikali 3x kuadrat plus 2x plus 1 dikalikan dengan 6x plus 2 dibagi 3x kuadrat plus 2x plus 1 di pangkat 4. Lalu kita cari juga turunan sampai ke turunan ketiga. Hasil akarnya itu saya peroleh 12x dikali min 2x pangkat 6 dikurang 13x pangkat 5 dikurang 20x pangkat 4 dikurang 10x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 11x ditambah 4 dibagi 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 di pangkat 8. Lalu kita cari nilai fungsi ketika kita masukkan x sama dengan 0 pada saat turunan pertama dari fx, turunan kedua dari fx, keturunan ketiga dari fx ketika x-nya sama dengan 0. Didapat ketika x-nya sama dengan 0 pada turunan pertama min 1, sedangkan pada saat belum diturunkan itu 2, pada saat diturunkan ke 1 yaitu sama dengan min 1, saat diturunkan 2 kali sama dengan min 2, saat x dimasukkan x sama dengan 0 untuk turunan ketiga sama dengan 0. Maka deretnya menjadi nilai dari f0 ditambah f turunan pertama dari fx ketika x sama dengan 0, kedua nilai turunan kedua ketika x sama dengan 0 dibagi 2 dan ditambah f keturunan ketiga maksud saya ketika kita masukkan x-nya sama dengan 0 dibagi 3 faktorial, 3 kali 2. Maka kita dapatkan 2 min x min 2x kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah 0 kali x kub x pangkat 3 per 3 faktorial. Maka kita peroleh hasil akhirnya 2 min x
min X kuadrat sama dengan 2 min X kuadrat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan penjelasannya masih belum mudah dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih.